may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Segala puji milik Allah yang Maha Pengasih tanpa pilih kasih. Puja hanya milik Allah yang Maha Penyayang. Syukur kepada Allah yang Maha Ghafur yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita sekalian. Nikmat iman, nikmat Islam, dan diberikannya nikmat umur panjang. Sehingga pada malam hari ini kita masih dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang dihormati, alhamdulillah bahwa pada malam hari ini kita masih bisa dipertemukan kembali dalam rangka belajar membaca Al-Quran yang insya Allah pada hari ini Bapak Ustadz Diki Abdillah yang akan membawakan bab atau tema tentang menyempurnakan huruf bagian kedua. Yang terhormat Bapak Ustadz Diki Abdillah, kami aturkan terima kasih atas telah berkenannya meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami dan sekaligus memberikan atau membagikan ilmunya kepada kami, dan semoga Bapak Ustadz dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian, semoga Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tidak mengurangi kekhususan kita untuk memanfaatkan usia, memanfaatkan umur agar makmur dengan ilmu, makmur pula dengan amal soleh, dan makmur juga dengan akhlak yang terpuji. Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya dalam acara belajar membaca Al-Quran ini. Dan sebelum kita mulai, marilah kita doakan kepada saudara-saudara kita yang pada malam hari ini yang tidak bisa sempat untuk hadir. Mudah-mudahan kepada yang sedang sakit, Allah Subhanahu wa taala segera menyembuhkannya, dan kepada yang mempunyai keperluan lain, Allah Subhanahu wa taala mempermudah dan memperlancar keperluannya. Bapak Ibu sekalian, untuk untuk mengefisienkan waktu, baiklah kita sama-sama untuk dengarkan dan kita perhatikan apa-apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz. Pada Bapak Ustadz Diki Abdillah dipersilakan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa hayyikum bi tahiyyati Islam tahiyatan min indillahi barakatan thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesyukuran. Sampai dengan malam ini Allah mentakdirkan kita semua untuk bisa bersilaturahmi kembali, untuk bisa bermuajahah, untuk bisa saling memberikan nasihat, motivasi, dan menjaga diri kita agar tetap berada dalam lingkaran kebaikan, agar tetap berada dalam lingkaran amal soleh, dan agar kita senantiasa dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang terbaik, di surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, punten Bapak Ibu, suara saya jelas? Jelas, Pak. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan diskusi kita setiap kajian Al-Quran, tentu tema dan kaitannya dengan pembacaan Al-Quran adalah merupakan sebuah kewajiban kita semua dan hal yang harus kita syukuri. Karena berapa banyak orang yang telah Allah takdirkan untuk hidup di dunia ini,
untuk Allah takdirkan sebagai seorang muslim, tapi belum Allah berikan hidayah untuk membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quranul Karim. Saya teringat dengan sebuah nasihat yang saya baca dalam sebuah kitab ditulis oleh seorang ulama salaf. Beliau menyampaikan seperti ini. Ada 3 hal yang harus dijadikan oleh kita sebagai sebuah nasihat. 3 hal yang harus dijadikan nasihat oleh kita semua, dan siapa saja yang tidak menjadikan itu sebagai nasihat, siapa saja yang tidak menjadikan 3 hal tersebut sebagai nasihat, maka dia pada prinsipnya tidak akan mampu memberikan atau mendapatkan nasihat sampai kapanpun. Pertanyaannya, apa saja yang harus kita jadikan nasihat, atau apa yang dimaksud dengan 3 hal yang berfungsi sebagai nasihat? Yang pertama, kata para ulama, sudah seyogianya kita sebagai seorang muslim menjadikan Islam, menjadikan agama kita sebagai nasihat untuk kita. Dan ini juga kita dapatkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabda Rasulullah, ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Seorang sahabat berkata, liman ya Rasulullah? Nasihat untuk siapa? Li kitabihi wal rasuli wal mu'minin, dan seterusnya. Maka Islam itu adalah nasihat bagi kita semua. Yang kedua adalah Al-Quran. Al-Quran itu adalah nasihat kepada kita semua agar kita menjadi orang-orang yang terbaik, dan agar kita menjadi manusia-manusia terbaik, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik dengan Al-Quran. Maka ada orang yang mungkin latar belakang dan masa lalunya sangat jahat, bahkan di dalam beberapa riwayat pernah membunuh anaknya begitu, tetapi dengan Al-Quran Allah lembutkan hatinya, seperti Umar bin Khattab yang Allah lembutkan dengan surat Thaha misalkan. Ada orang yang dahulunya adalah seorang pembunuh paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu Allah berikan hidayah, Allah lembutkan dengan Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang Allah pilih untuk dilembutkan hati kita. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang Allah pilih untuk dijadikan sebagai keluarganya. Karena siapa yang berinteraksi dengan Al-Quran, siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai panduan dalam hidupnya, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia adalah ahlullah wa khassat, dia adalah keluarga Allah. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, yang harus kita jadikan nasihat itu adalah uban. Bahasa Sundanya huis, Bapak Ibu ya. Uban itu huis, huis. Mungkin bahasa kita usia begitu. Lebih mudahnya usia. Jadi usia yang Allah berikan kepada kita, berapapun usia kita, itu adalah merupakan sebuah nasihat untuk kita semua. Nasihat agar terus memperbaiki kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah. Memperbaiki interaksi kita dengan Al-Quranul Karim. Jika di antara kita Allah anugerahkan kemampuan untuk lebih banyak dan lebih sering berinteraksi dengan Al-Quran, maka mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai orang yang istiqomah. Jika kita termasuk orang yang belum Allah anugerahkan semangat yang lebih banyak dengan Al-Quran, mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di sini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyemangat untuk lebih banyak lagi berinteraksi dengan Al-Quran Karim. Bapak Ibu sekalian, hal yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah kesehatan. Itu secara fisik, dan yang paling besar yang Allah berikan kepada kita sebagaimana tadi disebutkan Pak Dalimin adalah nikmat iman. Allah jadikan kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, dan Allah menjadikan kita menyertakan kita dengan kesempurnaan, dengan sempurna. Saya sebagai seorang pembelajar Al-Quran lebih banyak mengambil hikmah dari saudara-saudara kita yang Allah uji beliau-beliau dengan kekurangan. Ada yang kekurangan panca indera, ada yang kekurangan fisik, tetapi lebih banyak mereka itulah yang lebih semangat dengan Al-Quranul Karim. Saya sampai pernah merasa malu begitu, karena ada seorang yang Allah takdirkan tunanetra tapi luar biasa hafalannya, luar biasa semangat menghafalnya, dan seterusnya. Terkadang kita sebagai orang yang sempurna fisik kita, tetapi kesempurnaan itu belum disertai dengan kesempurnaan ibadah kita semua. Sebelum kita teruskan, kalau tadi mungkin Pak Haji menyertakan satu video tentang berkaitan dengan IKP, ini ada sebuah video lama sebetulnya,
Cuma mungkin ini sebuah motivasi mengingatkan kita semua terkait dengan betapa kita harus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala berbentuk kesehatan ini dan berbentuk kesempurnaan kita gitu. Video ini dibuat oleh seorang syekh. Jadi ada seorang syekh dari Qatar. Beliau membuat sebuah program di televisi. Ada 2 program mungkin yang beliau buat. Satu program itu berjudul Musafir Ma'al Quran. Jadi beliau keliling dunia mencari dan meneliti, mencari hikmah bagaimana sih kondisi para penghafal Quran di seluruh dunia. Yang kedua, beliau mencoba mencari pelajaran atau mencari nasihat dari orang-orang yang Allah berikan hidayah melalui Al-Quran. Program itu beliau buat dengan judul Bil Quran Ihtadait. Saya mendapatkan hidayah dengan Al-Quran kalau bahasa kita. Ada satu scene yang menurut saya luar biasa. Mungkin saya coba putarkan bagaimana ada orang yang Allah uji dengan kekurangan tapi semangatnya luar biasa. Mudah-mudahan ada suaranya. Ada suaranya Pak Ibu? Ada suaranya Pak tadi Pak? Sebelum saya ulangi, ada suaranya Pak? Tidak ada. Tidak ada. Kurang jelas Ustaz. Tidak ada suaranya. Oh itu ya sekedap. Ayo suaraan. Pak. Coba. Saya ulang Pak ya. Ada suaranya Pak? Totan. Pak Haji Dede, Kak Kuping tuh. Ada suaranya Pak? Saya suan tenang. Saya suara tenang Pak? Saya terkadangu. Mungkin hungkul ya ini. Aduh. Bapak Billy. Ada suantena bahasa Arab Bang. Atau iya we. Oh, teh suatu Pak Haji Dede teh Kak Kuping tah. Kenapa? Saya Suantanan Pak. Saya Pak. Saya Pak. Atau harus saya cari dari YouTube deh. Saya pusat. Kadangu. Terkadangu sekedap Pak. Sekedap. Betul. Ya ayat Suantanan tuh Pak. Subhanallah nahnu na'ish ni'ma 'azimah. Iya Pak. Tapi alit. Saya sekedik. Sekedik. Maksimal nih Pak. Ya, Pak. Oke. Saya ulang dari awal Pak ya. Ini sudah maksimal suaranya. Coba kita simak Pak ya. Subhanallah nahnu na'ish ni'ma 'azimah. أنا تعمدت يعني لأقرأ القرآن عليها أجد يعني أقول لها يعني ماذا تشعر وأنا أقرأ؟ قالت أنا يعني أرى وجه الخجل. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita termasuk orang-orang yang semangat begitu. Amin. Amin. Karena alhamdulillah sampai dengan saat ini Allah masih menyempurnakan semua potensi yang kita miliki. Insyaallah Bapak Ibu kita teruskan perbaikan diskusi kita. Kita akan coba perbaiki Bapak Ibu dari surat yang mungkin sebagian kita akrab dengan surat ini. Saya akan mulai dari surat surat yang sering kita baca Bapak Ibu. Saya akan mulai dari surat Yasin Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan mushaf, maka bisa membuka surat Yasin. Atau untuk mempermudah bisa lihat di slide saja. Jelas gambarnya Bapak Ibu?
Jelas, Ustaz. Ya. Jadi kenapa saya mengambil surat Yasin? Karena bagi sebagian kita mungkin surat Yasin sangat akrab di keseharian, aktivitas keseharian kita. Tapi terkadang karena saking akrabnya kita kurang menyempurnakan bacaan dari surat ini. Dan hal yang harus kita ingat, seorang Ibnu Mas'ud, seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ahli Al-Quran, beliau mengingatkan begini: janganlah kalian membaca Al-Quran terburu-buru, seperti terburu-burunya kalian dalam membuang kurma atau gandum yang buruk. Ya, terkadang kata beliau, janganlah kita semua terburu-buru dalam baca Al-Quran. Saking buru-burunya itu sama seperti kita membuang sampah begitu. Yang harus kita lakukan adalah renungilah keajaibannya. Renungilah dari setiap ayat yang kita baca, getarkanlah hatimu kala membacanya. Dan janganlah seorang pun dari kalian menginginkan surat itu segera berakhir. Terkadang kalau kita baca Quran kan suka ingin cepat hatam, Pak ya. Itu kekurangan kita. Jadi yang kita ingin kejar tuh hatamnya gitu. Padahal kata Ibnu Mas'ud, jangan terburu-buru. Sempurnakan bacaannya, sempurnakan hurufnya. Termasuk mungkin salah satunya ketika kita baca surat Yasin. Kalau malam Jumat sebagian kita, kalau kita mungkin baca surat, sebagian kita baca surat Al-Kahfi hari Jumat gitu. Surat apapun yang rutin kan, atau apakah itu dalam sholat, apakah itu di luar sholat, mari kita sempurnakan dengan baik. Agar kita termasuk hamba-hamba Allah yang betul-betul menjaga hak dan mustahak Al-Quran. Bapak Ibu cukup menyimak saja Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tidak usah mengikuti, cukup menyimak saja. Setelah saya selesai baca dan menjelaskan sampai 11, mungkin baru Bapak Ibu kalau ada yang mencoba silakan. Jadi Bapak Ibu cukup menyimak terlebih dahulu. Saya akan bacakan 1 sampai 10 atau 11. Bapak Ibu cukup menyimak. Setelah saya jelaskan satu persatu huruf dan seterusnya dan lain-lainnya, maka Bapak Ibu boleh untuk mencoba masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqan fahum muqmahun وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. Kita kembali ke ayat pertama Pak Ibu. Yasin. Kalau Bapak Ibu mempergunakan mushaf masing-masing yang terbitan Indonesia, kita akan menemukan di atas huruf ya ada fathah berdiri Bapak Ibu ya. Ya-nya fathah berdiri seperti ini.
Kalau di Quran Madinah tidak ada huruf apapun, tidak ada tanda apapun di atas huruf ya. Tapi kalau Quran Indonesia ada huruf ya. Ya-nya seperti kita ketahui 2 harokat. Yasin, jangan terlalu lama, jangan terenakan dengan irama, misalkan jadi Yasin, itu lebih dulu. Yasin, Yasin, ya-nya 2 harokat, sin-nya 6 harokat, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Yasin, itu sin-nya 6 harokat. Wal qur'a qur, qafnya terbaca dengan jelas u, tebal u, qari'u. Huruf qaf keluar dari pangkal lidah. U. Wal Qur'anil Hakim. Hakim ujung ayat atau mad alif disukun, panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6. Silakan Bapak Ibu sesuaikan. Mau 2 harokat mangga, mau 4 harokat mangga, mau 6 harokat. Tapi saya anjurkan lebih enak 4 harokat. Wal Qur'anil Hakim. Innaka, kita menemukan nun tasydid. Setiap nun tasydid maka baca gunnah. 2 harokat, tahan 2 harokat, lamakan, alirkan suara ke rongga hidung. Innaka laminal mursalin, huruf ra sukun didahului oleh dhammah maka menjadi tebal mursalin, jangan mur. Innaka laminal mur. Nah, itu kurang tepat karena sifat dari huruf ra sukun didahului oleh dhammah itu tafkhim, mursalin. Innaka laminal bukan mursalin. Ala sira, ra 2 harakat, tidak boleh lebih. Ala sirati, sempurnakan huruf ta kasrah. Ta tu. Ala siratim, jangan jadi ala siratim. Tim, kalau tim huruf ta. Ala siratim, ada tanwin bertemu dengan huruf mim. Tanwin bertemu dengan huruf mim. Idgham bi gunnah, tahan 2 harakat. Siratim. Sempurnakan dulu timnya, baru baca mu. Siratim mus. Huruf sin seperti kita ketahui kalau sukun dia desis. Mus. Mustaqim. Ada nun sukun bertemu dengan zai, ikhfa, tahan ikhfanya di 2 harakat. Tanzilal azizir ra-nya tebal, rahim. Tanzilal azizir rahimnya tipis. Tanzilal azizir rahim. Ikhfa 2 harakat, jangan terburu-buru. Litunzira qauman, ada tanwin bertemu dengan mim gunnah. Jangan terburu-buru. Aba panjangnya boleh 4, boleh 5, boleh 6, tidak boleh 2. Aba'u. Jadi ini jangan sampai baca begini. Litundira qauman ma undira aba'uhum. Tidak boleh ba jadi 2. Minimal 4 ini. Minimal 4, maksimal 6. Aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala, alis bertemu dengan hamzah, enaknya 4 harakat, kita ambil 4 harakat. Ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi, 4 harakat. A'na, sempurnakan hamzah baru ke ain. A'na. Fi a'naqihim gha, sempurnakan gha. Aghlalan ifa. Fahiya ilal hati-hati dal, jangan mantu. Ilal adqani fahum muqa. Qaf terbaca tebal, muqa, bukan muqa. Qafnya tebal. Waja'alna min ba, nun ketemu ba 2 harakat. Min baini aidihim saddaw, tanwin 2 harakat bertemu dengan waw. Saddaw wa min khalfihim saddan fa'awshaynahum saddan. Nanti akan saya coba kasih garis bawah Bapak Ibu ya. Yang di garis bawah itu yang harus ditahan lama. Jadi nanti saya akan coba kasih garis bawah
yang di bawahnya di garis bawahi, maka itu harus digunakan dengan sempurna. Saddan fa'aghshaynahum fahum la qalqalah yube pantulkan. Sempurnakan huruf sa, yubsirun. Wasawa panjangnya 4 5 6. Ambil 4. A'andaru, ra-nya tebal. A'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiya ar-rahman. Rahman bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Waktu saya tadi pertama mencontohkan Bapak Ibu, saya menggunakan irama yang mungkin cenderung lebih lambat, Pak ya, sangat lambat begitu. Tapi kalau Bapak Ibu mau lebih cepat silahkan. Misalkan tidak terlalu lambat seperti yang saya contohkan di pertama, lebih cepat silahkan. Tapi tetap menyesuaikan panjang. Saya coba bacakan dengan ritmenya agak cepat, agak tidak terlalu seperti pertama. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Jadi mungkin lebih cepat dari yang pertama tadi. Jadi Bapak Ibu, saya coba garis bawahi, setiap yang dikasih tanda merah maka itu harus dibaca dengan lama, digunakan, didengungkan. Yang pertama innaka, yang kedua sambil kita mereview pelajaran yang sudah kita sampaikan Bapak Ibu ya. Ala siratim mustaqim Bapak Ibu ayat keempat, sebelah mana yang harus ditahan Bapak Ibu? Ayat keempat. Yang mana Pak? Ibu, ala siratim mustaqim. Kata mana yang harus ditahan Bapak Ibu? Dari to ke mim. Dari to ke mim, siratim. Betul. Ayat kelima, tanzilal azizur rahim. Kata mana yang harus ditahan Bapak Ibu? Za sama ro. Za sama ro. Yang nun sama zai Ibu ya. Nun sama zai. Tanzilal azizur rahim. Ayat ke-6 Bapak Ibu? Mana saja? Hitung diro 2. Non sama za. Mim sama tanwin sama mim. 3. Nun sama da. Cukup itu yang ditahan. Ayat ke-7 Bapak Ibu? Yang harus ditahan. Enggak ada. Enggak ada Bapak Ibu? Oke. Enggak ada. Ayat ke-8 Bapak Ibu? Satu inna. Tuh, yang kedua Bapak Ibu? Belalang. Bapak Ibu? Mim ketemu mim. Mim ketemu mim. Ke ayat 9 Bapak Ibu. Kemudian sadau. Kemudian yang sedang lagi. Kemudian wasawa ayat ke-10 Bapak Ibu. Ayat 11 Bapak Ibu. Kemudian Magfiratiu, kemudian ajrun karim. Itu Bapak Ibu yang harus yang harus ditahan dari surat Yasin. Nah, itu dari yang warna apa Bapak Ibu? Yang warna merah ya. Nah, sekarang saya mau kasih tanda warna biru. Saya mau kasih tanda warna biru untuk panjang yang harus disempurnakan panjangnya. Coba kita cari Bapak Ibu tanda alis, tanda yang panjangnya 4. Ayat 1 ada Bapak Ibu yang harus panjang? Sinnya berapa Bapak Ibu tadi?
Panjangnya 6 harokat. 6 Pak ya. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih 6. 6 ya. Ayat ke-4 ada Bapak Ibu yang harus dipanjangkan? Bayar. Alis ada. Ayat ke-6 Bapak Ibu? Ke-6 ada. Nah, kemudian ala, Jadi fi. cuma jadi mungkin berapa? 800. Ada lagi Bapak Ibu? Enggak. Kawa. Kofilun. Yang mana Pak? Kofilun. Dua harkat. Cuma segini Pak ya? Kayak rekeningnya jadi nak. Nah, jadi cuma segini Pak ya yang harus dipanjangkan apa? Alis. Kasihkan saja. Jadi Bapak Ibu, ini yang harus kita jaga konsistensinya. Satu di tanda warna biru. Ya, Warna biru artinya tandanya ada yang 6, ada yang 4. berarti Kemudian warna merah ditahan bunyi. ya. Allah alam. Ada yang mau mencoba Pak Ibu? Silakan. Atau ada pertanyaan dulu mungkin? KMR. Ada pertanyaan dulu Pak Ibu? Sebelum kita teruskan. Sekarang berarti atau KMR. Atau ada yang berbeda? Silakan. Nah, Atau mau langsung mencoba? Baik, mencoba aja. Pak Dinang. Nah, yang lain mungkin boleh di mute dulu Pak Ibu ya. Yang lain boleh di mute dulu kecuali Pak Hajendang ya. satu titik. Pak Hajendang Hilman mungkin kecuali. Susah. Silakan Pak Ibu, silakan di mute masing-masing. Bagus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Susah. Yasin. Tapi kan pada dia kan ngatur. Wal Qur'anil Hakim. Saya masih pada dia. Innaka laminal mursalin. Ala siratim mustaqim. Huruf shad dipertebal Pak. Si, ala si, siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litundhira qauman ma undhira aba'uhum. Litundhira qauman ma undhira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqan. Fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Kesaduhan Pak, fahiya ilal adqani. Fahiya ilal adqani fahum la. Fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Huruf qaf dibaca dengan istilahnya Pak. Adqani. Fahiya ilal adqani. Ya. Fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Wasawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba'a. Ya, saya dengar Pak. Awal ayat 11 Pak. Ya, betul Pak. Innama tunziru man
اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. Ya, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Bapak Ibu, huruf qaf Ibu ya, kita sering menemukan huruf qaf. Kesalahan yang sering kita lakukan, termasuk saya juga sama, kurang begitu menebalkan di huruf qaf. Seperti di ayat ke-7 juga ada haqqal, Qur'an, haqqal mustaqim dan seterusnya. Kenapa kita agak susah dengan itu? Karena logat bahasa kita dengan lahjah bahasa kita, dialek kita mungkin kurang akrab dengan huruf qaf, atau bahasa sehari-hari kita nyaris tidak ditemukan huruf qaf tebal. Ada pun juga Q yang agak berbeda. Ada lagi Pak Ibu? Ada Pak Ustadz, Sukabumi nih. Mangga Pak Haji, Sukabumi. Ya, biarlah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ya, terlalu panjang Pak Haji. Yasin, cakap dua saja. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir. Kirang lama Pak Haji. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim. Ada 4 harakat Pak Haji. Ala aksarihim fahum la yubsirun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Wa ja'alna min baini aydihim sadda min baini aydihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Wa sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunzira man ittaba'a dzikra wa khasiyar rahmanu bil ghaib. Wa basyir wa khasyar rahmana. Sanas rahmanu. Oh iya. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasiyar rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Wallahul a'lam. Tadi ayat 7 Pak ya. Tadi ada ayat 7 catatan fahum la yubsirun kalau nggak salah Pak ya. Oh, mohon. Ya, ujungnya saja. Barakallahu fiik Pak Haji. Konsistensi di gunah Pak Haji ya. Bunyi yang gunah itu bunyi yang bunyi yang, samakan penhanannya, samakan tempo lamanya. Barakallahu fiik Pak Haji. Selanjutnya Bapak Ibu, nomornya Nyobi. Ibu-ibu coba Perwakilan ibu-ibu. Perwakilan ibu-ibu. Bu Rini hari ini. Kalau nggak ada saya coba tak. Mangga, enggak. Simpan. Ya, kemarin ya. Mangga, Bu Haji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Bu Elin, punten di mute Bu Elin. Ala siratim mustaqim. Huruf shad, Bu. Huruf shad disempurnakan si. Ala siratim. Enggak? Ala siratim mustaqim. Betul belum, Tat? Betul. Silakan, Bu. Tanzilal azizir rahim. Hitung, boleh diulang Bu Haji dari litung, sempurnakan bunyi ikhfanya. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aqsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna Gunah dulu Bu Haji. In baru na. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahila ilal azqani fahum Muqmahun. Hanya mahun. Dari Ya. ila ya. Fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Faja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim. Saddaw. Idgham Bu Haji. Saddaw. Faja'alna min baini aydihim. Sami Bu Haji. Iqlab mim. Waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddan fa ansaynahum fahum la yubsirun. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum A'anzar. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasiyar rahmana bil ghaib. Bimaghfiratin wa ajrin karim. Bimaghfiratin. Tahan. Wa ajrin. Mangga Pak Haji. Mangga Bu. Punten Bu. Fabashir ya. Ya, dari Fabashir. Fabashirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Ya, barakallahu. Alhamdulillah. Belum boleh di mute dulu Bapak Ibu sebelum ke Bapak Ibu yang mau mencoba kembali. Kemudian Pak Ustaz. Sebentar Bu ya, sebelum ada yang mencoba kembali. Kenapa tadi beberapa ibu dan bapak yang mencoba, tadi saya tekankan untuk lebih lama di bunyi gunnah musyaddadah. Jadi kalau kita berbicara masalah gunnah, ini ada beberapa tingkatan mungkin kita bahas nanti. Tetapi ada yang disebut dengan gunnah musyaddadah atau gunnah karena ada tasydid, yaitu huruf mim dan. Nah, gunnah musyaddadah Bapak Ibu bisa lihat di sini. Itu gunnah yang disebabkan oleh tasydid. Gunnah yang disebabkan oleh tasydid ini disebut dengan gunnah asliyah. Salah satu indikasinya adalah penuh.
Gunnahnya betul-betul jelas. Betul-betul sempurna jelasnya. Maka kalau dilihat dari segi bobot gunnah, bobot penahanan, dia berada pada tingkat paling sempurna. Gunnah musyaddadah ini, gunnah nun tadi. Maka kita tadi banyak menemukan inna ja'alna, innama, dan seterusnya. Innaka, nah itu huruf nun tasydid, mim tasydid termasuk gunnah musyaddadah yang perlu disempurnakan. Nembe ayo nomor nyobi Bapak atau nepi Ibu? Bian Pak. Enggak, gua aja enggak. Al-Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Innaka لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم صدق الله العظيم. Punten Bapak Ibu. Mbak, anu terakhir kirang jelas Bapak Ibu, punten. Ya, ini apa ini? Ini adik-adik. Bisa barakallahu fiik. Mungkin satu lagi boleh Bapak Ibu kalau ada mencoba. Satu mencoba lagi. Nyobi. Enggak, sekedar Pak. Sebelum dicobi Pak, ini ada suara yang feedback nih Pak. Enggak apa-apa ya? Rekak apa itu? Pak Haji Abdul Haris, punten Pak Haji di Pariman. Apa itu? Nah, jempling. Nah, sip. Mangga Pak Haji Buyuk mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dengan Quran Pak atau nepi di layar Pak? Ya, di Quran. Siap, mangga, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim.
لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم لتنذر قوما Kirang lami baji. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق قول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون Fahum muqmahun. فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم صدق الله العظيم. Ya, alhamdulillah. Jazakumullah khairan Bapak Ibu sekalian atas bacaan Bapak Ibu yang luar biasa. Sebelum saya akhiri ada satu ayat yang mungkin perlu kita ambil hikmahnya berkaitan dengan surat Yunus ayat 58, surat 10 ayat 58. Diceritakan dalam sebuah riwayat, suatu ketika Umar bin Khattab, Khulafaur Rasyidin yang kedua, pada zamannya Allah karuniakan kemenangan-kemenangan yang luar biasa dalam beberapa peperangan. Suatu ketika Umar bin Khattab mendapatkan ghanimah yang luar biasa. Ada emas, banyak hal yang luar biasa yang didapatkan oleh beliau pada zaman itu, pada suatu saat. Akhirnya beliau menghitung ghanimah itu untuk dibagikan kepada yang berhak. Gitu. Beliau ditemani oleh para orang-orang kerajaan, khalifah yang lainnya. Nah, ketika saking banyaknya, Umar dan para sahabatnya sampai kelelahan menghitung ghanimah tersebut. Ada seorang sahabat yang berkomentar, wahai khalifah, betapa lelahnya kita, dan kata beliau, kata pembantunya tersebut, kata beliau, bukankah ini adalah merupakan rahmat? Betapa lelahnya kita, kata pengawalnya, semua ini adalah karunia dan rahmat dari Allah untuk kita. Jadi kata pengawalnya, kata yang lainnya, wahai Umar, wahai Khalifah, semua ini adalah karunia dan rahmat dari Allah untuk kita. Bukankah begitu, wahai Amirul Mukminin? Kata orang yang membantu Umar, bertanya kepada Umar, memastikan kepada Umar. Lalu Khalifah Umar bin Khattab menyatakan, kamu keliru. Kamu keliru, kata Umar. Karunia dan rahmat dari Allah untuk kita yang luar biasa, yang harus kita syukuri dengan sangat luar biasa, itu adalah Al-Quran. Lalu Umar membacakan, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yaj'un. Kata Umar, katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik dan lebih baik, kata Allah, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Jadi Al-Quran, harta yang kita miliki harus kita syukuri, tetapi ada yang harus kita lebih syukuri daripada itu. Apa itu? Kemampuan dan Al-Quran yang Allah berikan kepada kita. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu bersyukur terus-menerus dengan diberikannya pemahaman Al-Quran, diberikannya keinginan untuk dekat dengan Al-Quran. Dan mudah-mudahan kesyukuran yang kita miliki itu menjadi motivasi dan dorongan kita untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Yang terakhir, di dalam surat Al-A'raf ayat 4 Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'an fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an kepada kalian, maka
simaklah, dengarlah baik-baik dan diamlah. Nah, ada di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan di akhir-akhir tafsir ayat itu beliau mencantumkan sebuah hadis, siapa yang menyimak satu ayat adalah Al-Quran, maka Allah akan memberikan satu kebaikan yang berlipat untuk yang menyimaknya. Wa man talaha, dan siapa yang membacanya, kanat lahu nuran yaumil qiyamah. Apa yang dia baca itu akan menjadi cahaya yang meneranginya pada hari kiamat. Mudah-mudahan apa yang kita baca setiap hari itu menjadi penerang kita di hari kiamat, di saat kita membutuhkan cahaya. Dan mudah-mudahan kita yang menyimak bacaan saudara-saudara kita diberikan pahala yang terus berlipat, satu pahala diri Allah balas 10 kebaikan sampai 700 kebaikan. Amin. Dan tentu Bapak Ibu, hal yang harus kita ingat adalah bagaimana menjaga hak Al-Quran, menjaga kewajiban kita terhadap Al-Quran. Apa itu? Dibaca dengan tartil, baca dengan baik. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, saya lebih suka baca Al-Qari'ah dengan baca Al-Jazalah diulang-ulang terus daripada menghatapkan seluruh Al-Quran tetapi tidak menyempurnakan bacaannya. Maka mari kita memperbaiki bacaan kita masing-masing. Surat apapun yang kita baca silahkan, tapi jangan pernah lupa tajwidnya yang pertama, tajwidnya yang paling utama. Karena kenikmatan membaca Al-Quran itu membantu kita lebih menikmati apa yang akan kita pahami. Semakin kita fokus dengan bacaan, semakin kita menikmati. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, Allah menganugerahkan kepada kita kelezatan dalam beribadah, kelezatan dalam membaca Al-Quran. Dan mudah-mudahan Allah menerima semua bacaan Al-Quran kita, semua tilawah kita. Amin ya rabbal alamin. Itu mungkin Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada materi yang kurang tepat atau ada kata-kata yang kurang berkenan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Haji Dalimin. Mengapa? Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz yang sudah menyampaikan paparannya, dan kalian sudah kita dengarkan bersama dan kita simak bersama. Suaranya nggak berasap kayak David ya. Apa tulis? Ji, apa itu? Oke, lanjut Pak Bunyi-bunyi. Dalimin. Ya, mangga Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz yang sudah menyampaikan paparannya dan sudah kita simak bersama apa-apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Diki Abdillah. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa dipraktekkan dalam keseharian dalam membaca Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya. Ini mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali di Jumat yang akan datang. Dan insya Allah mungkin akan membahas masalah berkaitan dengan tafsir Al-Quran secara tematik oleh Ustadz Didin Saifuddin. Dan terakhir mungkin kami undur diri dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Turnuhun Pak Ustadz. Sami-sami Pak Haji. Ustadz, atur nuhun.